Selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang peranan penelitian untuk pengembangan sains dan teknologi, serta peranan sains dalam adaptasi dalam lingkungan dan alam. Di mana kami akan memperkenalkan rekan anggota dari kelompok 6 dengan saya sendiri, Yesika Santuri, dengan NIM 230339092, dan rekan Saya Zahra dengan NIM 230333129. Dengan saya Zulfira Ramadhani dengan NIM 230333094. Dengan saya Yosi Zartika Putri dengan NIM 23033093. Baik, pada hari ini kita akan membahas yang pertama dengan topik yang pertama adalah peranan penelitian dalam sains dan teknologi yang akan dipresentasikan oleh Yosi Zartika Putri. Yosi Zartika Putri, kita persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan penelitian dalam sains dan teknologi. Yang pertama yaitu penelitian sebagai penyedia informasi sains. Penelitian merupakan sarana memperoleh pengetahuan baru yang membantu kita memahami dunia sekitar. Informasi ilmiah yang diperoleh melalui penelitian menjadi landasan bagi perkembangan sains dan teknologi. Misalnya, penelitian fisika telah memungkinkan berkembangnya teknologi seperti komputer dan telekomunikasi yang telah mengubah cara kita berinteraksi dan bekerja. Yang kedua, inovasi dan kemajuan teknologi. Penelitian terus mendorong inovasi dan kemajuan teknologi. Misalnya, penelitian di bidang medis telah menciptakan teknologi medis yang canggih, seperti pencitraan MRI dan alat kesehatan canggih lainnya. Hal ini telah meningkatkan kemampuan kita untuk mendiagnosis dan mengobati berbagai penyakit. Yang ketiga, peran penelitian di bidang kesehatan. Penelitian di bidang kesehatan telah menjadi landasan bagi pengembangan obat, vaksin, dan pengobatan baru. Fenomena ini telah menyelamatkan jutaan nyawa dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Yang keempat, penelitian perkembangan sains alam dan sosial. Penelitian di bidang sains alam dan sosial membantu kita memahami fenomena alam dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita mengambil keputusan baik mengenai pengelolaan sumber daya alam dan merancang kebijakan yang lebih efektif. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Yosi Zartika Putri telah menyampaikan pada topik yang pertama. Kita lanjut pada topik yang kedua, yaitu peran sains dalam adaptasi terhadap lingkungan dan alam, akan dijelaskan oleh Zahra. Zahra, kami. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menjelaskan tentang peranan sains dalam adaptasi terhadap lingkungan dan alam. Baik, saya akan jelaskan. Pertama, sains lingkungan dan konservasi alam. Sains lingkungan memungkinkan kita memahami perubahan lingkungan dan dampak aktivitas manusia. Melalui penelitian ini, kita dapat mengembangkan strategi konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Yang kedua, perubahan iklim dan solusi sains. Sains telah membantu kita lebih memahami perubahan iklim global dan dampaknya. Penelitian ini telah mengusulkan solusi seperti pengembangan energi supaya mengurangi emisi karbon untuk memerangi perubahan iklim. Yang ketiga, keanekaragaman hayati dan pelestarian. Penelitian biologi dan ekologi membantu menjaga keanekaragaman hayati dengan pemahaman sains. Kita dapat merancang kegiatan konservasi untuk melindungi spesies yang terancam punah. Yang keempat, manusia terhadap bencana alam. Sains geologi dan meteorologi membantu manusia memahami dan beradaptasi terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai.
Penelitian ini menghasilkan rencana peringatan dini dan tanggapan darurat yang lebih efektif. Slide selanjutnya. Baik, saya juga menjelaskan tentang dampak positif perkembangan sains dan teknologi terhadap lingkungan hidup. Yang pertama, energi terbarukan dan pengurangan emisi karbon. Energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin telah membantu mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil yang membahaya bagi lingkungan. Hal ini juga membantu mengurangi emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan seperti mobil listrik dan desain bangunan hemat energi membantu mengurangi jejak lingkungan dan melestarikan sumber daya alam. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Sains dan teknologi juga berperan dalam mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan, seperti pertanian yang lebih efisien dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Zara telah mempresentasikan tentang topik dampak positif pengembangan sains dan teknologi terhadap lingkungan. Selanjutnya, pada topik usulnya, kita akan menonton Zulfira Rahmadani. Kepada Zulfira Rahmadani, kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi. Yang pertama, perubahan dalam cara kita bekerja. Penelitian dan inovasi teknologi telah mempengaruhi cara kita bekerja secara signifikan. Penggunaan komputer, internet, perangkat seluler, dan perangkat lunak khusus telah mengubah lanskap ketenagakerjaan. Alat telekomunikasi dan kolaborasi online yang canggih memungkinkan kolaborasi jarak jauh yang lebih efektif, membuka peluang kerja jarak jauh yang fleksibel. Hal ini mengurangi keterbatasan geografi dan memungkinkan kolaborasi lintas batas. Yang kedua, perubahan dalam cara berkomunikasi. Teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial, pesan instan, dan platform kolaborasi seperti Zoom telah merubah cara kita berinteraksi dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Komunikasi digital ini memungkinkan kita untuk terhubung dengan siapa saja di seluruh dunia dengan cepat dan efektif. Yang ketiga, implikasi bagi masyarakat. Perubahan dalam cara kita bekerja dan berkomunikasi mempunyai dampak yang besar terhadap masyarakat. Peningkatan mobilitas profesional dan komunikasi yang fleksibel bermanfaat bagi masyarakat dalam hal efisiensi dan kenyamanan. Namun, perubahan ini juga membawa tantangan seperti kekhawatiran terhadap privasi, keamanan data, dan risiko ketergantungan teknologi. Yang keempat, implikasi terhadap ekonomi. Perubahan cara bekerja dan berkomunikasi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Industri seperti e-commerce, teknologi informasi, dan layanan berbasis cloud terus berkembang. Penciptaan lapangan kerja baru, peluang bisnis, dan pertumbuhan ekonomi adalah dampak positif dari perubahan ini. Namun, perubahan ini juga dapat mengancam pekerjaan dalam sektor-sektor tertentu yang lebih rentan terhadap otomatisasi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Zulfira Rahmadani. Baik, dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa penelitian mempunyai peran penting dalam perkembangan sains dan teknologi sehingga membantu manusia beradaptasi dengan lingkungan dan alam. Peningkatan ilmu pengetahuan telah memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan lingkungan dan berdampak
positif terhadap kelestarian bumi. Inovasi teknologi telah mengubah cara kita bekerja dan berkomunikasi setiap hari. Perubahan tersebut meliputi peningkatan mobilitas karir, fleksibilitas komunikasi, dan dampaknya terhadap masyarakat, perekonomian, dan lingkungan. Implikasi dari perubahan tersebut sangat besar bagi perkembangan sains dan teknologi, sehingga memerlukan ketersebatan keamanan siber dan teknologi ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.